Bu Rami, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekor tertinggi sepanjang sejarah, 5,37 juta ton cadangan beras pemerintah kita. Faktor utama yang Ya, membuat stok beras kita menembus angka 5,37 ini apa ini, Bu ya? yang pertama adalah sesuai dengan eh, program strategis nasional Mhm. swasembada beras. Jadi produksi meningkat sehingga pemerintah juga harus hadir untuk melakukan pembelian di tingkat petani dalam bentuk gabah agar harga tidak jatuh pada saat panen raya Ya. untuk menyerap kelebihan produksi. Dan kemudian yang kedua memang sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengamankan stok pangan nasional, cadangan pangan pemerintah ini memang harus diperkuat gitu. Jadi fungsinya tidak hanya untuk melindungi petani, mendorong untuk terus semangat berproduksi, tapi juga ada di hilir para konsumen atau masyarakat yang memang membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan baik fisik maupun harga terhadap beras tersebut. Ya. 5,37 juta ton ini bisa Iya. mencukupi kebutuhan pangan nasional berapa lama ini, Bu ya? Kalau dilihat dari kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia Ya, rata-rata di angka 2,5 juta ton per bulan. per bulan. Jadi Oke. jadi sebenarnya kebutuhannya sekitar kalau 2,5 berarti kan 5 juta sekian ini bisa untuk 2 bulan. 2 bulan dalam artian bahwa semua bisa di-cover gitu Pak. Mhm. Tapi sekali lagi bahwa cadangan beras ini yang di Indonesia tidak hanya punya pemerintah dalam bentuk CBP. Oke. Jadi Ya, ya, cadangan beras nasional itu ada di Bulog yang sekarang ya, 5,3, ya, ada di rumah tangga, ada di penggilingan, ya. ada di pedagang, ada di distributor. Jadi tersebar. Tersebar. Jadi kalau Oke. dihitung dari kebutuhan nasional, ini aman untuk 2 bulan. Ya, cadangan saja atau stok pemerintah saja kalau dikeluarkan itu cukup untuk 2 bulan lah, Bu ya. Tetapi masih ada cadangan yang Ya, di titik-titik lain, ya di rumah tangga betul. ataupun di Eh, penggilingan dan lain tot- sebagainya. Ya betul. Total tuh mungkin sekarang kalau kita hitung Keseluruhan average ya. semua mungkin di angka 13 sampai 14-an Wow, 13 sampai juta. 14-an Iya. dan hampir Tepat yang tadi ya, 50%. Iya, Mas. 50% itu merupakan Betul. cadangan stok pemerintah. Oke. Dan Iya. eh, apakah masih akan berpotensi bertambah, Bu? Karena ini kan masih mendekati pertengahan tahun, masih ada sisa akhir tahun 6 bulan ke depan ini, Bu. Iya betul, karena targetnya kan sesuai dengan Inpres 6 Mhm. yang sudah ditetapkan Bapak Presiden dan Bapak Kepala Badan sudah menugaskan kepada Bulog, pengadaan tahun ini minimal di angka 4 juta ton setara beras. Oke. Jadi saat ini pengadaan sudah lebih dari 2,9, sekitar 2,92 juta ton, jadi masih ada di semester 2 ini nanti akan ada pengadaan lagi untuk mencapai Mhm. target 4 juta ton. Oh, Dan satu hal lagi, Mas Rudi, bahwa kekuatan cadangan pangan pemerintah ini menjadi salah satu amanat dari Bapak Presiden mhm. untuk menghadapi situasi geopolitik internasional yang tidak Tidak bisa kita menentu. Iya. kendalikan. Betul. Jadi setiap negara pasti harus melakukan upaya-upaya untuk mengamankan Oke. ketahanan pangannya dulu gitu. Iya. Sehingga memang salah satu caranya adalah dengan memperkuat stok CPP ini. Ya. Kalau akan ada atau target yang akan dicapai nanti penambahan jumlah stok beras kita ini, Bu ya. Itu kapasitas gudang Bulog cukup nggak ini, Bu? Kan masih ada Saat sisa panen ini, berikutnya nih. Iya. iya, betul. Satu lagi, pengelolaan cadangan beras pemerintah ini bersifat dynamic stock. Kalau Oh, kita cek kemarin, iya, jadi dia bukan iron stock yang berhenti. iya, Jadi iya, iya. ada penyaluran secara reguler untuk membantu tadi bantuan pangan untuk masyarakat atau keluarga yang masuk kategori DC 1 sampai DC 4 sesuai dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Itu kan juga harus dikeluarkan. Kemudian ada beras untuk stabilisasi harga,
ada beras-beras yang harus dikeluarkan untuk mengatasi darurat, bencana, kemudian konflik sosial gitu. Jadi memang ini beras akan terus berputar sehingga kita bisa jaga terus kebaruan dari beras. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan tentang kesiapan gudang, Bulog Ya. saat ini gudangnya siap. Kemarin kita cek dia masih ada stok space itu sekitar 900 ribuan ton dan tahun ini pun Bulog sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden melalui Inpres akan membangun 100 gudang baru untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan. Ya. Ini pertanyaan awam nih Bu ya. Beras disimpan di Ya. gudang, ya mungkin walaupun nanti diputarkan tetap membutuhkan waktu yang lama. Cara memastikan beras itu nggak cepat rusak ini gimana nih? Yang Berani. pertama memang standar gudang juga sudah harus diikuti oleh Bulog. Aerasi, kelembapan gitu. Kemudian maintenance untuk beras yang dikelola juga sudah ada SOP-nya. Jadi beras dirawat, tidak hanya didiamkan. Salah satu yang selalu harus dilakukan adalah cek kualitas secara berkala setiap bulan. Kemudian memutar stapel, jadi tumpukannya itu juga diputar. Oke. Kemudian diaerasi. Jadi memang ada SOP untuk perawatan beras tersebut. Dan pada saat penyaluran pun dipastikan bahwa beras yang dikeluarkan sudah memenuhi standar. Itu Mas, yang dilakukan Iya, saat ini. iya. Dengan stok yang banyak ini Bu ya, ini seiring nggak dengan harga beras di pasar akan dijamin mengalami penurunan juga dan sampai dengan pada harga yang stabil ini, Bu Rami? Yang pertama adalah memastikan bahwa beras medium dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ada di masyarakat. Masyarakat mudah mendapatkan. Kalau masyarakat mencari beras yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau bahkan di bawahnya, cari beras yang ada logo SPHP. Itu ada di pasar, ada di retail gitu. Iya. Itu memang sudah khusus dipatok harganya. Tapi untuk yang beras-beras yang dijual oleh swasta, itu ada aturan lain yang HET-nya premium gitu. Kemudian itu ada agak lebih tinggi sedikit. Mungkin 1.000 sampai 2.000 lebih mahal daripada beras medium yang diatur oleh pemerintah. Jadi range-nya di angka 13.500 sampai mungkin di Indonesia Timur mungkin sekitar 16 ribuan. Nah, untuk beras-beras khusus yang memang ada tambahan-tambahan mikronutrien atau mineral gitu ya, harganya saat ini memang agak lebih tinggi. Tapi kita sedang melakukan pengkajian apakah kenaikan harga beras-beras dengan labeling khusus ini masih dalam range yang sesuai gitu, Mas. Jadi masyarakat silahkan mencari beras-beras yang memang medium dan premium sesuai dengan HET yang ada tandanya gitu. Dan itu dipantau terus oleh satuan namanya Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan yang Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bareskrim. Ya. Bu Rami, sejauh ini bagaimana Bappenas memastikan bahwa harga beli di tingkat petani ini juga tinggi ketika pemerintah terus menyerap hasil-hasil panen petani ini, Bu? Kalau harga beras gabah ya, harga gabah yang dibeli ke petani itu sudah ada standarnya di HPP 6.500. Jadi ya Bapak Kepala Badan sudah menetapkan 6.500 harga gabah kering panen di tingkat petani, dan itu sudah dilakukan analisis bahwa dengan harga 6.500 ini petani masih mendapatkan keuntungan. Jangan sampai petani itu tertekan harganya hanya karena kesulitan untuk menjual, sehingga memang salah satu tanggung jawab dari pemerintah melalui ini membeli produksi petani dalam bentuk gabah. Jadi langsung beli ke petani. Gitu. Ya. Artinya saat ini stok mencukupi, kemudian harga pun bervariasi, silakan masyarakat memilih, gudang mencukupi, bahkan target 4 juta ton ke depan ini masih akan terus dicapai nih Bu ya. Kalau tren positif panen terus, mungkin nggak lebih dari 4 juta atau direm dulu nih Bu? Gimana? Bisa lebih. Bisa lebih? Kalau produksi memang melimpah. Iya, kalau produksinya melimpah bisa lebih. Karena salah satu peran dari cadangan pangan pemerintah ini adalah bagaimana harga di tingkat petani itu tidak jatuh. Iya.
Jadi CBP ini punya dua sisi peran gitu Mas. Iya. Di hulu dia menjaga harga petani, di hilir dia memastikan bahwa masyarakat punya Iya. akses terhadap beras Iya. dengan pasti dan menjaga tingkat Iya. konsumsinya tetap sesuai dengan standar yang Ya. direkomendasikan. Itu tadi saya bertanya harga di tingkat petani karena khawatirnya kalau sudah mencapai target 4 juta harga gabahnya turun dong. Enggak Bu ya, tetap ya dijamin ya. Ya, Tetap ya, diserap dengan harga yang sudah ditentukan 6.500 ya, gabah kering ini Bu ya, kering panen ini ya. gabah kering pan. Ya. Iya. Baik. Nah, sekarang sudah ada berasnya 5,37 juta ton. Bagaimana Ibu pola distribusinya agar merata setiap wilayah di Indonesia ini juga merasakan untuk kemudahan akses beras kita ini? Yang pertama, seluruh gudang blok di Indonesia yang saat ini mungkin dalam jumlahnya yang ready itu sekitar 1.600-an gudang itu semua terisi dengan beras stok. Plus gudang-gudang filial yang dikerjasamakan. Jadi Bulog itu juga punya gudang-gudang kerjasama dengan swasta, dengan TNI, Polri, untuk wilayah-wilayah remote yang belum terbangun gudangnya. Semua gudang tersebut ada stoknya. Itu untuk mendekatkan beras TBP ini kepada masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Kemudian penyaluran bantuan pangan diberikan kepada seluruh wilayah sesuai dengan DTCN. Sebarannya dari Sabang sampai Merauke semua wilayah dapat sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang memang termasuk dalam desil terendah. Kemudian yang ketiga SPHP, beras SPHP juga digelontorkan di seluruh wilayah, bekerja sama dengan pasar-pasar, mitra-mitra itu, kios-kios pangan yang ada di dinas. Jadi masyarakat sebetulnya mudah, tinggal datang ke dinas, misalnya kalau mau beli beras itu, beras SPHP gitu, dinas pasti ada stoknya. Atau ke gudang terdekat silahkan, harganya pun sudah dipatok di situ. Artinya ada alokasi-alokasi Bu ya, untuk keluarga penerima manfaat berapa banyak, terutama untuk kondisi darurat seperti bencana itu juga sudah dialokasikan jumlahnya nih. Iya, saat ini penyalurannya untuk bantuan pangan tadi untuk 33.244.408 keluarga. Kita masih jalan terus. Masih jalan terus ini ya, Pak? baru 30-an%. Jadi akan terus jalan dan kita selesai di pertengahan tahun ini. Oke. Kalau itu semua dikonsentrasikan dari cadangan beras pemerintah yang ada di pusat, daerah nggak wajib dong Bu, atau tidak harus untuk memiliki cadangan secara mandiri? Sesuai dengan undang-undang dan PP, cadangan beras pemerintah daerah itu perintah. Gitu. Jadi pemerintah jadi itu salah satu amanat. Kita punya cadangan pangan pemerintah pusat, tapi daerah juga punya. Apa tujuannya? Ini untuk menjaga cadangan itu berlapis, kekuatan pangan kita itu berlapis. Misalnya pada saat terjadi kejadian bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu kan yang paling cepat keluar itu adalah cadangan beras pemerintah daerah kan. Begitu kejadian, Pak Bupati atau Pak Gubernur tinggal telepon kepala dinas, keluarkan itu segala. Perintahnya cuma satu. Jadi tidak harus menunggu distribusi dulu dari pusat, begitu ya Bu Rahmi ya? Betul. Setelah itu kurang ditambahkan dari cadangan pangan pemerintah. Ini fungsinya. Oke. Artinya cadangan berlapis ini berjalan efektif sampai dengan saat ini Bu ya? Jikalau hal itu secara darurat memang dibutuhkan sewaktu-waktu. Ya. Sebagian daerah baik kabupaten provinsi sudah punya cadangan beras pemerintah daerah. Karena itu menjadi salah satu IKU dari kepala daerah. Terakhir Bu Rahmi, gimana cara Bappenas agar capaian yang luar biasa ini menjadi sebuah kegiatan yang konsisten setiap tahunnya Bu? Jadi tidak hanya mungkin sekedar musiman atau di kali ini saja. Gimana nih strateginya nih Bu Rahmi? Baik, karena tadi kuncinya adalah memerankan cadangan pangan pemerintah pusat ini di tengah-tengah tadi Mas. Menjaga di hulu tetap terjamin harga petani, kepastian membayar, kemudian diberikan pendampingan sehingga terus melakukan kegiatan aktivitas usaha tani dengan semakin baik. Kemudian perawatan di tengah. Jadi kita juga terus memantau bahwa Bulog harus melakukan pengelolaan. Dan yang
ketiga adalah bagaimana penyaluran ini juga dijadwalkan dan ditaati gitu. Pada saat ditetapkan oleh pemerintah harus keluar pada bulan ini dengan data ini, Bulog juga harus konsisten untuk melaksanakan itu. Dan yang overall secara umum bahwa pemerintah juga support dengan pembiayaan. Jadi saat ini sudah terus kita perbaiki bagaimana pengelolaan cadangan beras ini memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Dan kalau semua empat tadi, jejaring empat ini saling terkoneksi, maka ini menjadi suatu aktivitas yang berkelanjutan karena satu sama lain akan saling support gitu. Dan kegiatannya juga sudah pasti gitu bahwa ini akan berpengaruh ke sini, akan berpengaruh ke produksi, dan akhirnya memang perintah presiden untuk swasembada itu salah satunya memang disupport dari cadangan pangan pemerintah pusat ini. Iya, baik. Bu Rami Widiryani, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Sehat selalu Ibu, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas, Rahmi Widiryani. Wawancara Pro 3.